Terima kasih kepada para calon wakil bupati. Kita masuk ke segmen 3, yaitu segmen pendalaman tema, yang mungkin segmen ini adalah segmen debat yang sesungguhnya. Pada segmen ini, masing-masing calon akan mendapat satu pertanyaan yang jawabannya akan ditanggapi, dikomentari atau dikonter oleh peserta atau calon bupati lainnya. Akan saya mulai dengan calon wakil bupati nomor 3. Saya bacakan pertanyaan, kemudian calon wakil bupati nomor 4 memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Kemudian kemudian calon wakil bupati nomor 1 memberi tanggapan, kemudian juga yang nomor 2. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 4, kemudian calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan tanggapan, kemudian nomor urut 2 dan 3, kemudian yang seterusnya demikian. Baik, saya akan bacakan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari berbagai sumber, yaitu pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk itu, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut? Saya persilahkan untuk dijawab. Waktu Anda 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Salah satu bagian yang terpenting dari penerimaan daerah adalah penerimaan dari PAD. PAD merupakan syarat utama keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah itu sendiri. Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan dalam meningkatkan PAD ini. Yang pertama adalah meningkatkan PAD dari sektor pertanian, karena di Sragen dikenal dengan lumbung padi. Yang kedua, meningkatkan PAD dari sektor pariwisata, sebagaimana saya sampaikan pada sesi yang sebelumnya. Yang ketiga adalah meningkatkan PAD dari sektor ekonomi kreatif, yang sekarang ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Hal ini lebih penting ketika kita optimalkan dari sisi kerajinan, batik, kuliner, kemudian home industri lainnya. Yang berikutnya, tentu yang tidak kalah penting adalah meningkatkan PAD dari sektor jasa dan industri. Itu semua menjadi penting karena PAD ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah untuk membiayai pembiayaan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan itu sendiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintahan pusat. Cukup, waktu Anda 7 detik. Baik, berikutnya saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan, counter atau apapun dari jawaban calon bupati nomor 3. Saya persilakan, 1 menit, waktu Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya sangat setuju sekali dengan pendapatan Mas Dedi. Saya akan menambahkan sedikit untuk menjadi referensi atau menjadi tambahan lah. Untuk mengembangkan budaya ngerogoh kantong kayak uang. Kenapa demikian? Karena hal tersebut akan menumbuhkan rasa sadar akan pajak. Karena pada dasarnya hasil pajak itu dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat. Terima kasih. Sekian. Anda punya waktu 20 detik. Cukup? Cukup. Baik, saya persilahkan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan counter kepada jawaban calon wakil bupati nomor 3 barusan, yaitu waktu Anda 90 detik. Maaf, 60 detik dimulai dari sekarang. Saya akan menambahkan aja. Jadi untuk pajak ataupun retribusi yang sekarang ini kita harus meninjau kembali perda-perda yang lama, karena perda-perda yang lama ini sudah tidak sesuai dengan undang-undang yang sekarang. Ini harus kita sesuaikan dengan saat ini. Yang penting bahwa dalam pembuatan perda, khususnya pajak dan retribusi, jangan memberatkan pada masyarakat.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di Sragen ini PAD terbesar adalah dari PPJU, dari pajak penerangan jalan umum. Ini yang paling banyak sampai hampir 7 tahun yang lalu. Ini harus kita kelola dengan baik, bagaimana mencari terobosan-terobosan yang lain. Ini diperlukan sehingga nanti Mas Didi, mohon perda ini harus benar ditinjau kembali. Terima kasih. Baik. Berikutnya saya persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda. Terima kasih, Pak. Sekarang. Di antara beberapa varian produk pajak dan restribusi, saya kira pajak PLN tadi memang yang terbesar, ditambah lagi beberapa pajak misalnya biaya baik nama dan segala macam. Tetapi untuk mengencourage desa wisata dan yang ada di Sragen, saya pikir harus digalakkan Pok Darwis sehingga metode sosialisasi lebih cepat. Nanti kontrolnya juga lebih cepat dan tidak ada persaingan yang tidak sehat di situ. Yang kedua, kalau bisa untuk Pok Darwis yang baru tumbuh dan misalnya dia sudah dapat untung pun jangan terlalu cepat-cepat ditarik PAD. Karena itu akan membunuh semangat yang berakhir nanti kontraproduktif. Dan yang terakhir, saya sangat sangat tertarik sekali untuk meningkatkan pajak air bawah tanah ABT, karena di samping ini baik untuk ekosistem dan nilainya sangat besar dan selama ini belum digali karena banyak pabrik yang masih memakai air ilegal. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Hadirin yang terhormat, pemirsa TA TV yang berbahagia, saya akan bacakan berikutnya adalah pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 4 untuk kemudian diberikan tanggapan counter atau didebat oleh oleh calon wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3. Baik, pertanyaannya adalah, dalam pengembangan pariwisata Sragen yang berdasarkan pada keindahan alam, peninggalan sejarah dan budaya, dibutuhkan sinergitas antar lembaga yang ada untuk kelancaran proses dan keberhasilannya. Salah satu poin penting yang mendukung pengembangan pariwisata Kabupaten Sragen adalah iklim usaha dan investasi yang kondusif. Bagaimana cara-cara mengembangkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mengembangkan pariwisata Sragen? Saya persilakan untuk calon wakil bupati nomor 4 menjawab. Waktu Anda 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk mengembangkan pariwisata, saya akan menjawab beberapa objek wisata di Kabupaten Sragen itu seperti Sangiran Bayanan Kemukus atau Makam Joko Tingkir, Makam Sukowati akan kami jadikan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Juga dengan mengadakan lomba-lomba seperti lomba tradisional, lomba tayub, lomba campur sari, dan lomba kesenian yang lain. Dengan tujuan kegiatan-kegiatan kesenian tersebut benar-benar menjadi ajang pembangunan minat dan bakat, tidak terkesan negatif seperti yang selama ini terjadi. Terima kasih. Anda punya waktu 45 detik, masih? Silahkan. Cukup? Baik, saya persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Mas Juko, jawabannya sudah baik gitu Pak. Jadi kita hanya nambah lagi aja. Jadi khususnya untuk pariwisata, memang dari permasalahan solusi sinergisitas itu harus kita lihat untuk menunjang daripada investasi yang masuk di Sragen. Khususnya bagaimana organisasi di dalam pengelolaan kawasan wisata ini benar-benar bisa menarik wisatawan, baik itu lokal maupun asing. Sehingga kalau kawasan-kawasan wisata ini bisa tertata baik, kemudian investasi juga bisa masuk. Yang penting bahwa investor, investasi yang ada di Sragen khususnya juga harus dilindungi dengan hukum, hingga mereka akan nyaman di Sragen ini. Jadi yang terakhir adalah ide, kemudian norma dan aktivitas perilaku dan hasil budaya di Sragen harus ditingkatkan. Dan yang satu lagi,
tadi Baik, saya mohon maaf sampaikan. waktu Anda habis. Ya, terima kasih. Saya persilakan berikutnya adalah calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan tanggapan atas jawaban dari dari calon Wakil Bupati nomor urut 4. Ya, terima kasih. Satu Jadi menit. ada 4 P. P yang pertama adalah produk. Bahwa produk pariwisata ini harus betul-betul bisa membuat everybody happy. Siapapun yang datang harus dengan dia layak membayar ini, dia harus bisa mendapatkan itu. Yang kedua, P-nya adalah place. Tempat-tempat yang menjadi objek wisata itu harus dibenahi. Infrastrukturnya, orang-orangnya harus dibenahi semua. Yang ketiga, harganya harus bisa dibeli, harus terbeli, harus marketable. Dengan harga yang bisa dipasarkan, harga yang terjangkau, nanti tidak muspro. Artinya kita percuma mematok harga tinggi tetapi number of visitorsnya jadi kecil. Dan yang terakhir adalah promotion P-nya. Promotion ini menjadi sangat penting. Sebaik apapun produk yang kita punya, tetapi kalau promosinya setengah-setengah, tidak akan sampai ke pasar. Untuk itu, semua stakeholder, termasuk bupati dan di bawahnya dan legislatif, harus memahami untuk bisa membuat konsep yang sama dan alignment. Terima Baik, kasih. mohon maaf waktu Anda habis. Berikutnya, saya persilakan calon Wakil Bupati nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban calon Wakil Bupati nomor urut 4. Terima kasih. Ketika PAD tidak cukup untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sragen, maka investasi adalah sebuah kemestian untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mempercepat iklim investasi, menjadikan iklim investasi kondusif di Kabupaten Sragen. Yang pertama, tentu kita harus memperbaiki infrastruktur Kabupaten Sragen terlebih dahulu. Bagaimana mungkin pariwisata akan berkembang ketika infrastruktur jalan terutama tidak cukup baik untuk dilewati. Yang kedua, adanya kemudahan investasi terutama di bidang pariwisata. Ini cukup penting. Yang ketiga adalah penataan kembali kawasan wisata di Kabupaten Sragen dan pengembangan penambahan fasilitas-fasilitas yang memadai yang berkelas nasional atau internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin yang terhormat dan pemirsa TA TV, berikutnya akan saya bacakan pertanyaan untuk dijawab oleh calon Wakil Bupati nomor urut 1, kemudian calon Wakil Bupati nomor urut 2, 3, dan 4 memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Untuk pertanyaannya, pengembangan pariwisata Sragen yang dilakukan dengan menggali potensi budaya khas lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, sekaligus dapat memberi perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Pertanyaannya, cara-cara apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan pariwisata Sragen dengan titik berat memberi perluasan lapangan kerja bagi masyarakat? Silahkan, waktu Anda 90 detik dimulai dari sekarang. Pemerintah harus peduli pada pengusaha dan pedagang kecil. Jadi UMK, UMKM itu harus kita bina untuk pengembangan pariwisata sendiri. Sehingga di sekitar daerah wisata ini kita perdayakan masyarakat sekitar, sehingga dengan kepedulian masyarakat sekitar, pariwisata ini akan bisa berhasil dengan baik. Tetapi dalam artian bahwa semua pemerintah dalam artian harus benar-benar memberikan sosialisasi yang tadi pada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, dana murah kepada UMKM dalam pengembangan wisata. Apalagi nanti kalau bisa kerjasamanya antara dinas koperasi, kemudian pariwisata, kita akan mengembangkan kerajinan-kerajinan yang bisa dijual di tempat-tempat wisata itu. Kemudian juga memberikan keringanan pembangunan kios-kios di tempat wisata itu, kalau bisa tidak membayar retribusinya tetapi digratiskan untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan ketiga juga dengan daya tariknya tadi,
dengan daya tarik wisatanya, kemudian pedagangnya juga diberi permodalan, insya Allah wisata yang ada di Sragen ini akan berkembang dengan segitiganya Karanganyar, Sragen, Solo jadi satu. Berikutnya saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban tersebut. Ya, terima kasih. Waktu Anda 1 menit, maaf. Ya. 1 menit dari sekarang. Redefine objek-objek wisata itu penting, saya pikir. Karena apa? Dengan kita meredefinisi ulang mana-mana yang layak dan mana-mana yang kurang, itu nanti akan memberikan balancing terhadap plotting APBD. Ini penting sekali. Setelah kita memutuskan yang mana-mana yang harus dikembangkan, kita harus bikin FS-nya, feasibility study. Setelah itu baru kita bikin semacam activity plan atau semacam business plan tipe kecil. Nah, business plan tadi kita sosialisasikan ke stakeholder yang ada di wilayah itu. Tadi saya sampaikan contohnya masalah Pok Darwis. Pok Darwis tidak hanya dibentuk, tetapi juga diberi semacam konsep yang komprehensif dari A sampai Z-nya. Sehingga apa? Cara manajemen operasionalnya, cara pricingnya, dan cara marketingnya bisa sejalan. Hanya dengan cara yang sistematis dan komprehensif ini akan menghemat biaya dan sekaligus berdaya guna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilahkan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atau counter terhadap jawaban calon wakil bupati nomor urut 1. Ya. Saya persilakan, waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Beberapa hal yang strategis yang perlu kita lakukan ke depan dalam rangka juga menanggapi calon nomor 1 tadi. Yang pertama adalah mengembangkan festival budaya secara berkala di Kabupaten Sragen. Seperti festival budaya wayang, cokean, campur sari, dan beberapa hal yang lain yang asli Kabupaten Sragen, asli lokal budaya Sragen, yang kita hilangkan dari kesan negatif yang selama ini terlanjur melekat. Yang kedua, tentu harus kepedulian pemerintah dalam rangka mengembangkan, melestarikan seni dan budaya, juga warisan budaya ini perlu dinyatakan dalam sebuah kegiatan yang nyata. Paling tidak ada sosialisasi masif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen bersifat kreatif dengan promosi ke luar daerah, baik itu di Indonesia maupun di mancanegara. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih. Terakhir saya persilahkan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban atas calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk cara memajukan masyarakat, 1, dengan cara membuat iklim usaha yang mendukung untuk semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat sendiri ataupun investor asing. 2, meningkatkan upah minimum kabupaten untuk standar kehidupan yang layak. 3, memfasilitasi pendidikan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat. Terima kasih. Anda punya waktu 30 detik, masih silahkan. Lanjut. Cukup? Cukup. Terima kasih. Baik, saya akan melaju ke putaran terakhir dari segmen ini. Mohon hadirin bisa tenang supaya kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Saya akan bacakan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 2, kemudian nanti ditanggapi oleh calon wakil bupati nomor urut 3, 4, dan 1. Baik, mohon diperhatikan. Pertanyaannya, Kabupaten Sragen memiliki kekhasan dalam pengembangan pariwisata cagar budaya, kawasan situs, dan museum kepurbakalaan. Pengelolaan pariwisata cagar budaya yang optimal akan meningkatkan kunjungan wisata ke Sragen. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah pengembangan pariwisata cagar budaya ini agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sragen? Saya persilahkan kepada calon wakil bupati nomor 2 untuk memberikan jawaban dalam waktu 9 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada saat saya datang ke Sangiran, setelah saya datang yang pertama, saya tidak tertarik datang yang kedua. Saya mengundang kawan saya dari Jakarta untuk datang yang pertama, yang kedua tidak tertarik.
Karena apa? Wisata tersebut sangat unik. Itu hanya bisa dinikmati orang-orang yang berbau saintis, ya, dan ilmiah. Nah, padahal jumlah pendapatan yang bisa didapatkan dari kedatangan wisata lebih besar daripada itu. Artinya apa? Industri environment di luar itu tetap harus dikembangkan. Di sana harus ada penginapan yang representatif, jalan harus baik, sediaan air harus bagus, ditambah misalnya ada orkestra yang secara periodik dan terjadwal bermain di sana. Itu adalah produk suplemen yang harus melengkapi itu tadi. Nah, ini penting sekali karena apa? Bahwa tingkat pendapatan atau fee yang masuk dari tiket tadi jauh lebih sedikit dibanding dengan produk suplemen tadi. Akhirnya saya berharap ke depannya saya bisa menggandeng beberapa investor dengan menjual produk pokok adalah fosil tadi, tapi produk suplemennya adalah semacam hotel, motel, mohon hadirin untuk tenang, mohon hadirin tenang, atau yang lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, kita mencoba saling menghormati. mohon hadirin Jadi untuk tenang. itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menyampaikan tanggapan atas jawaban nomor calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilakan, waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Cagar budaya yang ada di Kabupaten Sragen ini adalah warisan budaya dunia yang hanya beberapa saja di dunia ini. Maka untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Sragen memiliki kepentingan yang luar biasa untuk mengembangkannya. Tentu yang pertama adalah sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, memperbaiki infrastruktur jalan menuju Sangiran dari berbagai arah. Dari berbagai arah yang ada menuju Sangiran ini cukup penting untuk dilaksanakan. Yang kedua, bekerja sama dan melakukan sosialisasi masif dan kreatif agar cagar budaya ini menjadi tujuan wisata. Paling tidak bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata di sekitar Surakarta agar budaya di Sragen ini juga bagian menjadi wisata lingkungan di Surakarta. Yang berikutnya, nah, perjalanan ini dalam cagar budaya ini agar kita masukkan dalam budaya. Waktu Anda habis. Mohon maaf. Baik, kami persilakan. Berikutnya adalah mohon kepada para pendukung untuk bisa tenang supaya acara ini berlangsung dengan baik. Kami persilahkan untuk menahan diri. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan. Kami berikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Saya persilahkan. Apa iki sik? Ya jawabannya kono ada tuh. Jawabannya tuh. Ya, untuk menjadikan Kota Sragen sebagai pusat wisata batik dengan cara membuat kampung batik di industri-industri kecil. Cukup itu saja. Anda punya waktu 30 detik. Masih ada waktu 30 detik. Anda bisa gunakan. Saya persilakan. Cukup. Cukup? Cukup. Baik. Yang terakhir saya persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Sekali lagi kami mohon kepada hadirin untuk bisa tenang. Mohon kepada tim pendukung untuk bisa tenang supaya acara ini berlangsung dengan baik. Saya persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Saya persilahkan. Terima kasih. Saya tidak setuju dengan jawaban paslon nomor 2. Karena saya melihat saya itu mulai kecil sampai sekarang itu di Sragen, sehingga tahu apa yang ada di Sangiran itu. Kalau tadi dianggap tidak menarik, sebenarnya Sangiran ini adalah wisata edukatif yang menarik di Kabupaten Sragen ini. Dan ini bisa diakui oleh nasional maupun internasional. Ini harus dikembangkan karena ini adalah khususnya Sangiran ini adalah dari pusat, banyak dana-dana kita dari pusat. Khususnya 2 tahun yang lalu pusat memberi bantuan hampir 70 miliar untuk membangun Sangiran ini.
Kalau ini dianggap tidak menarik, berarti pemerintah daerah sekarang ini harus benar-benar mengolah Sangiran itu menarik di masyarakat ini. Ini untuk menambah PAD kita juga. Saya kira itu, terima kasih. Baik, tepat waktu. Hadirin yang saya hormati dan pemirsa TA TV yang berbahagia, kita telah selesaikan segmen ketiga dari debat terbuka putaran kedua calon wakil bupati kali ini, dan kita akan jeda istirahat sejenak untuk melaju ke berikutnya. Terima kasih.